Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait upaya bersama kita dalam mempercepat penanganan COVID-19 yang telah secara sinergi dan terkoordinasi dilaksanakan mulai tingkat pusat oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sampai dengan pada level provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di RT. Oleh karena itu, upaya bersama kita ini hendaklah secara sinergi, secara terprogram bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama tadi kita sudah mengikuti berbagai hal terkait dengan prinsip yang mendasar untuk mengurangi penularan, memutuskan rantai penularan COVID-19. Kami akan menyampaikan kembali secara mendasar bahwa faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Virus yang berada di dalam manusia yang terinfeksi, yang kemudian akan tumbuh dan menjadi banyak di sepanjang saluran pernafasan kita. Mulai dari rongga hidung, mulut, terus sampai dengan ke paru-paru. Yang akan mudah keluar dari orang yang sakit ini pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, pada saat dia berbicara. Yang akan menyebar bisa sampai dengan radius 1 meter lebih dari dirinya ke sekitarnya. Apabila ini kemudian terhirup orang lain yang rentan, maka orang itu akan terinfeksi dan menjadi sakit. Namun apabila kemudian terpercik kepada benda-benda di sekitarnya dan kemudian secara tidak sadar disentuh oleh orang lain, maka akan terjadi perpindahan dari virus ini melalui dropletnya ke tangan orang itu. Dan apabila dia tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian memegang mulut, hidung, mata, maka akan besar sekali kemungkinannya untuk menularkan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, secara mendasar yang harus kita lakukan di dalam hal untuk memutus rantai ini, yang pertama adalah menjaga jarak. Menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter. Ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, di dalam konteks menjaga jarak, tentunya kita harus menghindarkan diri dari kerumunan, dari kepadatan orang. Karena kerumunan kepadatan orang ini menyebabkan jarak tidak bisa kita pelihara lebih dari 1 meter. Sehingga peluang untuk tertular secara langsung menjadi sangat besar. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena cemaran yang kemudian ditimbulkan pada benda-benda sekitar yang tercemar dari orang yang sakit dan tersentuh tangan kita, tidak pernah kita bisa sadari. Oleh karena itu mencuci tangan dengan menggunakan sabun adalah cara yang paling benar. Karena kita ketahui karakter virus ini terbungkus oleh dinding yang terbuat dari struktur kimia lemak yang sangat mudah hancur apabila terkena deterjen, terkena sabun. Oleh karena itulah kenapa alasannya harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, kita harus mulai berpikir dengan cermat tentang keputusan untuk keluar rumah. Apabila ternyata tidak banyak membawa manfaat dan justru dirasakan akan menimbulkan permasalahan, sebaiknya tidak keluar rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker. Karena inilah cara yang paling mudah untuk melindungi terhadap percikan droplet dari orang yang ada di sekitar kita. Kita harus melakukan ini karena kita tidak pernah tahu siapa yang berada di luar yang mengidap dan membawa virus ini.
Data sudah menunjukkan begitu banyak orang yang membawa virus ini namun disertai dengan gejala sakit yang sangat sedikit. Bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Inilah yang kemudian harus menjadi kewaspadaan kita. Oleh karena itu keluar dari rumah harus dipertimbangkan baik-baik. Apalagi manakala itu dilakukan oleh kelompok yang rentan, kelompok yang usia lanjut, kelompok yang memiliki penyakit-penyakit kronis sebelumnya, semisal hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, kelainan pada paru-paru yang kronis, misalnya penderita asma, bronkitis. Maka apabila terkena penyakit ini akan memiliki komplikasi yang sangat berat dan sering menyebabkan kematian. Oleh karena itu mari kita pikirkan. Kemudian apabila memang harus keluar rumah, maka sekembalinya ke rumah, yakinlah bahwa keluarga kita yang di rumah tidak tertular dari virus yang kita bawa dari luar rumah. Oleh karena itu, jangan melaksanakan kontak dengan keluarga lebih dahulu sebelum kita mengganti baju, mandi, dan seterusnya. Kita melihat banyak sekali kasus yang kemudian tertular oleh orang dewasa yang mobilitasnya cukup tinggi, padahal dia tidak pernah keluar rumah, misalnya pada anak-anak. Oleh karena itu, ini yang menjadi perhatian kita. Secara keseluruhan, maka norma yang harus kita lakukan sekarang ini harus betul-betul menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini persyaratan mutlak. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mempertimbangkan baik-baik apa untung ruginya keluar dari rumah. Saudara-saudara, tadi Ketua Gugus Tugas sudah mengatakan bahwa kita belum tahu kapan ini semua berakhir. Namun bukan berarti kemudian kita tidak menjadi produktif. Oleh karena itu, kita harus kembali produktif, namun aman dari COVID-19. Bukan hanya aman untuk kita tidak tertular, tetapi memastikan bahwa aman juga untuk orang lain karena kita yang membawa penyakitnya dari luar. Ini menjadi cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita yang baru. Mari produktif, tetapi aman dari COVID-19. Saudara-saudara, telah banyak saudara-saudara kita yang bekerja mati-matian untuk bersama-sama secara terintegrasi menanggulangi permasalahan ini. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita tenaga kesehatan di sana bekerja tanpa mengenal lelah. Hari ini saya mengunjungi Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan yang berada di Jakarta, dan saya melihat bagaimana teman-teman ahli teknologi laboratorium medik yang terhimpun di Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, PATELKI, bekerja non-stop dengan shift mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore salah satunya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh shift berikutnya, demikian seterusnya 24 jam. Dengan menggunakan APD yang penuh, lengkap, harus berhadapan langsung dengan virus selama 6 jam dengan menahan keinginan untuk ke kamar kecil, menahan keinginan untuk minum, untuk makan, dan seterusnya non-stop. Kami hormat dan berterima kasih atas dedikasi rekan-rekan sekalian dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Karena Anda memiliki peran yang luar biasa di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Ini yang harus kita apresiasi dan kita yakini mereka adalah pekerja yang profesional,
yang tidak mengenal hari libur, yang terus melayani kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita betul-betul mampu merubah diri, menjaga diri, agar kasus tidak semakin banyak. Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pemeriksaan secara kumulatif spesimen sebanyak 256.946 spesimen. Kami periksa dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Dari hasil pemeriksaan itu, pada hari ini terkonfirmasi COVID-19 meningkat 479 orang, sehingga menjadi 22.750 orang. Kasus sembuh 240 orang menjadi 5.642 orang. Kasus meninggal 19 orang sehingga menjadi 1.391 orang. Sudah 405 kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi. Saudara-saudara, inilah yang menjadi beban kita. Penambahan kasus masih terus terjadi. Orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam proses pemantauan ada 49.361 orang, dan ODP yang masih diawasi ada 12.342 orang. Oleh karena itu, mari kembali kita ingatkan, kita rubah paradigma kita. Kita tetap harus mulai produktif namun aman dari COVID-19. Ketentuan-ketentuan telah dibuat oleh pemerintah. Tadi Gubernur DKI juga sudah menyampaikan upaya-upaya untuk mengendalikan ini supaya semuanya segera bisa kita atasi. Saudara-saudara, ikuti terus perkembangan tentang informasi COVID-19 ini. Telah cukup banyak media yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara benar. Oleh karena itu, kita yakin dengan kebersamaan, dengan saling gotong royong bahu-membahu, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Diperlukan stamina sosial, diperlukan kepedulian yang lebih, diperlukan tenggang rasa yang lebih, bahwa yang kita hadapi adalah masalah bersama, bukan masalah orang per orang. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa mengedukasi keluarga kita untuk berubah cara hidupnya dengan menggunakan kriteria normal yang baru. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain secara bersama-sama, secara gotong royong, tidak terputus. Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita bisa melakukannya. Kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.